اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita berada di bagian ujung sebetulnya surat Maryam, tapi saya ragu apakah pagi ini bisa menyelesaikan atau tidak. Nanti Bu Romlah sampaikan kepada ibu-ibu yang lain, kemungkinan besok khatam. Karena namanya surat Maryam, gawe men sing anu unsur Maryam. Contoh roti Maryam, uduke bi Maryam, daging bi Maryam, sate bandeng oh iya bener almarhumah Ibu Necep. Mari kita meneruskan kajian kita surat Maryam. Terakhir adalah sikap orang-orang di Mekah yang tetap ngotot tidak percaya adanya hari berbangkit. Kalau sudah mati ya sudah. Acuannya kenapa tidak percaya adalah pengetahuan dunianya bahwa orang itu jasad kalau sudah dikubur maka hancur, daging hancur, tulang-tulang belulang hancur, masa iya bisa dihidupkan kembali? Dan itu sudah dijawab dengan tuntas, gamblang. Bahkan Allah menegaskan menghidupkan bekas orang mati itu mestinya lebih mudah daripada menciptakan orang yang sebelumnya nothing, tidak ada. Seandainya ada tulang berserakan cuma 1 inci tersisa lalu dihidupkan dengan modal itu lebih mudah, karena sejarah penciptaan manusia itu dari tidak ada. Nabi Adam dari tidak ada lalu diciptakan dengan apa unsurnya? Tanah. Sedangkan kita dari tidak ada diciptakan dengan unsur air, sperma. Tapi tidak harus ada suami, istri, ayah, ibu, karena Nabi Isa dilahirkan tanpa ayah. Nabi Adam dilahirkan tanpa ayah dan ibu. Siapa lagi itu? Yang tanpa ibu sih ada nggak? Hawa tanpa bapak, Siti Hawa. Oh iya benar, Peter. Nah sekarang bagian kedua dari kesombongan orang-orang kafir menolak nasihat Nabi tentang adanya hari kiamat.
yaitu dari ayat 83. Dan itu kan 73. Yang Pak Aris yang biasanya kosong. Wa idza tutla alaihi, dan apabila dibacakanlah kepada orang-orang kafir itu, apa yang dibacakan? Ayatuna, ayat-ayat kami, bayyinatin, yang sudah terang benderang. Di samping ayat-ayat Allah itu memang mujizat, diresponnya malah dengan qala. Mereka menjawab, siapa mereka itu? Alladzina kafaru, orang-orang yang menolak tentang nasihat adanya hari kiamat itu dengan cara mengejek lilladzina amanu, kepada kelompok orang-orang yang beriman. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ini soal kiamat. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Sampai sekarang, bahkan yang percaya sekalipun, termasuk kita ya, bapak-bapak, ibu-ibu, percaya tapi tidak konsekuen. Percaya ada kiamat tapi tidak konsekuen. Nah, ini kali Nabi, setiap kali Nabi Muhammad menyampaikan wahyu Allah tentang hari kiamat, itu rata-rata dari juz 30. Ada juz amma kan, wasyamsu wadduhaha, idza zulzilatil ardu zilzalaha, lain-lain. Malah dikomentari begini, ini menarik ya. Mana ayatnya? Ayyul fariqain, terus khairun, muqaman. Nah, itu muqaman apa makoman? Makoman. Ya udah, boleh makoman, boleh muqaman. Makoman wa ahsanu nadiyan ya. Iya, nadiyan. Jadi kenapa orang meremehkan hari kiamat? Pertama, karena bodoh, belum tahu, belum ada ustadz, belum ada nabi yang ngasih tahu. Nah, orang kayak begini insya Allah dimaafkan. Yang kedua, sombong. Nah, yang kita bicarakan yang kedua, pada dasarnya orang-orang Mekah Quraisy itu mulai sadar bahwa kiamat itu ada, yang satu dan ada ya. Tapi tidak mau tahu, maka disebut sombong. Dan kalau kita pun sekarang cara mencari nafkahnya tidak mau tahu bahwa nanti akan ada kiamat, maka sama.
pada posisi sombong. Nah, orang-orang seperti itulah yang akan kita bicarakan di pagi hari ini, akan dikejar dengan azab. Terutama pada saat Nabi menyampaikan wahyu-wahyu Allah tentang kiamat, malah dibully Nabi. Bukan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibully. Pengikut-pengikutnya, kebetulan Nabi itu dapat pengikut miskin-miskin. Mirip inilah jemaah Islam. Mirip. Tapi tidak sama. Ya 11-12. Hampir saya belum pernah isi pengajian di Alphard tempatnya. Di tempat lain mah Alphard. Karena lama dijemur, gak punya garasi kecil dari ATV. Lama karena kebanyakan mobil, ciut lagi jadi Isuzu, Suzuki Carry. Nah, mereka itu merasa yang disampaikan Nabi itu hal, maka mereka membuli pengikut-pengikut Nabi yang kebetulan, maaf, secara ekonomi memang Nabi ini dapat dukungan dari orang miskin. Maka kata mereka, ayyul fariqain, yuk nacak, nacak apa ya? Bukan, kalau di Indonesia kan apa ini? Dicip. Yuk coba kita diskusikan siapa sebetulnya yang diridai Allah sekarang. Sekarang nih pada saat kita ngobrol, kamu motor aja kebeli, saya mah punya mobil. Berarti yang diridai Allah saya. Mau rumah kamu ya Allah, rumah bagus, rumah saya mah bagus. Berarti siapa yang diridai oleh Allah? Wah, luar biasa. Maka kata mereka, ayyul fariqain, manakah dari dua kelompok? Dua kelompok itu mana? Muslim. Iman sama kafir. Yang percaya kiamat dan yang tidak percaya kiamat. Dua yang menjadi acuan orang yang menolak teori kiamat, dan dua-duanya indikator dunia itu kelirunya. Nanti sama dengan kasus kita. Yang pertama adalah siapa yang paling khairun, terbaik. Qiraatnya boleh milih. Di situ pakai makoman apa mukoman? Makom ya. Oh, bukan mukom. Boleh makoman, boleh mukoman. Kalau mukoman berarti kawasan mana yang tinggalnya elit, di makom kawasan elit berarti klaster. Nah, kebetulan sahabat Nabi ini di kawasan kumuh rata-rata. Atau qiraat kedua, qiraat itu cara membunyikan ya. Boleh juga makoman, artinya tempat tinggal, berarti rumah. Ini kawasan tinggal, ini rumah tinggal. Jadi orang-orang kafir, Abu Jahal, Abu Lahab itu memang secara tempat tinggal tidak bisa dipungkiri
mewah-mewah, dan secara kawasan tinggal di kawasan-kawasan elit. Nah, pengikut-pengikut Nabi atau yang akhirnya jadi pengikut Nabi, rupanya juga modal awalnya diambil dari orang-orang yang rumahnya jauh dari kata mewah di tempat atau kawasan-kawasan kumuh, ya. Ini indikatornya bahwa secara pencapaian tempat tinggal yang diridai Allah itu kami. Nah, rupanya penyakit itu ada juga di kita. Jadi kita itu merasa sedang baik amal solehnya dengan ngukur, maaf, jarang sakit. Ya, orang lain belum punya mobil, kita udah punya mobil. Orang lain belum ganti mobil, kita sudah ganti lagi karena diambil leasing, kan? Umpama. Pernah tidak timbul perasaan begitu? Bahkan kita ngomong ke mantu kita, ke anak, suami kamu, karena saya anak perempuan, itu hanya diminta ngimami, siapa tahu kebeli rumah, sama aja. Jadi kita ini dirusak, ya setan yang merusak. Yang dirusak cara berpikir bahwa indikator keberhasilan ibadah itu di dunia. Nah, karena di dunia orang-orang ini gak butuh akhirat dan menolak akhirat. Nah, itu namanya mukom atau makom. Wa ahsanu, dan lebih bagus, lebih nyaman, lebih teger lah. Nadian, perkumpulannya. Gak amat ya ikut kelompoknya Pak Jokowi, pasti banyak pendukungnya. Jadi ahsanun nadian itu merujuk kepada besarnya kekuatan perkumpulan itu. Kalau organisasi Islam tampak busung dada kalau ikut perkumpulan NU misalnya, karena dianggap paling besar jamiahnya. Nah, itu disebut ahsanun nadian. Maka kata orang-orang yang menolak teori tentang adanya kiamat, kata mereka, kalau kami memang bukan yang terpilih oleh Allah, nggak mungkin kami mayoritas. Dan ini rezim mayoritas. Pastilah teman-teman yang sekarang lagi berkuasa merasa mayoritas itu merasa kalau kami betul melanggar Allah, pasti kami udah hilang suaranya. Selalu begitu kan? Kiai-kiai juga begitu, bahkan penyakit pesantren juga begitu. Pesantrennya dianugerahi Allah, banyak santri, dikasih nasihat kiainya pasti sulit, merasa sudah berhasil. Begitu juga orang-orang ini malah mengolok-olok Nabi juga sahabat. Nggak usah banyak omong lah, urusi diri kamu sendiri. Rumah tuh dandan di rumah itu, rumah kumuh, tinggal di kawasan kumuh, ngomong soal kiamat. Miskin, udah miskin ngomong kiamat. Perbaiki hidup kamu, setidaknya rumah sing pantes lah. Tembelan ngomong masalah agama, kurang lebih begitulah. Kita ini orang tua juga, mungkin saya doang kali ya, kadang-kadang ngedidik anak salah lah. Kita
lebih rewel soal kelayakan hidup anak, bukan kesalehan amal anak-anak kita ketika sudah berumah tangga. Sampai intervensi, teh ambil mobil di rumah, teh udah bawa mobil aja lah. Tapi nggak pernah intervensi soal kesalehan anak-anak kita yang sudah berumah tangga. Betul, Pak. Maka teori itu ditolak. Teori orang kafir ditolaknya begini langsung oleh Allah. Kata oleh Allah, basi teori begitu. Kenapa basi? Wakam ahlakna, wakam sudah berapa banyak tak terhitung, ahlakna telah kami hancur leburkan, qoblahum min qarni, generasi-generasi sebelum orang-orang Mekah Quraisy yang menolak teori kiamat ini. Yang faktanya kelompok-kelompok yang dihancurkan itu paling mentereng siapa? Kelompok Fir'aun. Disebut oleh Allah, mereka itu ahsanu asasa, punya perkakas lebih bagus daripada yang dimiliki penduduk-penduduk Mekah kafir musyrik. Apalagi Fir'aun dan kawan-kawan mah lagi menjajah Bani Israel kan. Ibarat kata Fir'aun pakai piring beling, orang-orang Bani Israel yang dipimpin Nabi Musa mungkin makan pakai daun, piring daun, atau piring lidi pakai kertas kan. Wariyan, riyan apa riyan? Ro'a apa artinya ro'a? Melihat, berarti riyan penampilan agar mewah dilihat. Apa aja yang penampilan agar mewah dilihat, apa aja? Pakaian, perhiasan, kendaraan yang dibawa, cangkingan yang dibawa. Apa aja di cangking itu? Kacamatanya hebat. Pak Jurdi kacamata, jadi kacamata Jurdi cangking doang, nggak dipakai apa lagi? Tas. Saya mah perempuan secangking. Ya karena mau nyebrang kan? Bukan nyebrang, bukan cangking dia. Tuntun mau tua kan? Salah, kira-kira bikin setua. Digandeng. Itu riyan, tidak malu-maluin dilihat, mempesona dilihat, menggiurkan dilihat. Artinya bukan hanya perkakas di rumahnya, peralatan-peralatan serba modern, kulkas segala. Siapa kaum apa yang pernah mencapai ini? Kaum Ad, kaum Samud, kaum Fir'aun hancur, dihancurkan oleh Allah. Maka kata Allah, salah dari kamu. Wa kam ahlakna, sudah berapa banyak dan sudah basi. Jadi indikator dunia itu salah. Indikatornya, indikator keberhasilan hidup di dunia itu salah. Semuanya akan hancur. Bahkan nanti di ayat berikutnya, bapak-bapak, ibu-ibu, lebih menyedihkan lagi. Karena nanti harta yang kita kumpulkan dipaksa oleh Allah, ditinggalkan melalui mekanisme waris. Dipaksa oleh Allah. Caranya gimana? Kitanya dimatikan. Harta yang kita kumpulkan dipaksa tinggalkan, diwariskan kepada cucu, anak, istri-istri, anak-anak, cucu-cucu yang lelaki-lelaki. Disabotase kekayaan-kekayaannya.
itu juga sama, dihancur-hancurkan juga. Maka kata Allah, keliru hai orang-orang Mekah, kamu mengejek pengikut-pengikut Nabi yang miskin, yang tinggal di rumah-rumah tidak layak huni, tinggal di kawasan-kawasan kumuh, dan kamu merasa jauh lebih baik, rumah kamu lebih mewah, kawasannya lebih elit di klaster, dan kamu merasa diri oleh Allah. Tidak, itu keliru, karena semua perkakas maupun penampilan itu akhirnya hancur dan dihancurkan oleh Allah. Ada yang dihancurkan karena azab, Fir'aun ditenggelamkan, kaum Ad, kaum Samud. Tapi ada juga dihancurkan dengan cara dipaksa waris. Lagi semangat-semangat mengumpulkan pekannya, jadi pateni Allah. Belum sempat infak, belum sempat wakaf, belum sempat hibah, dipaksa waris. Apa artinya itu? Hancur-hancur juga kan? Yang akhirnya datang ke akhirat tidak bawa modal apa-apa, maka kematiannya maaf sebetulnya azab-azab juga. Nah ya, tangan kosong. Bahkan ya Allah, orang-orang Mekah itu, bapak-bapak, ibu-ibu punya tradisi ngejagokaken anak, apa ngatohaken anak, terutama anak lanang. Dan kita tiru juga sampai sekarang. Maka anak-anak kita sekolahkan di tahfidz agar punya mahkota, mahkotanya Quran, agar setidaknya bisa narik orang tuanya masuk surga. Ngatakan anak, tapi ngeri bener. Di antara yang tadi akhlaknya dikalahkan oleh Allah, ada juga yang dimatikan oleh Allah. Bukan hanya hartanya yang ditinggal di dunia, masuk mekanisme waris, datang ke akhirat setelah kiamat tanpa bawa harta wakaf, tanpa bawa harta infak, ternyata juga dewekan munfaridah. Nanti ketemu ayatnya. Lenggang kangkung, anak-anaknya nggak ada yang bisa dijagokan. Jadi sendirian. Yang dulu mungkin waktu di dunia kita termotivasi hafalnya 30 juz biar nolong ayahnya. Ternyata munfaridah, kita sendirian. Anak-anak itu tidak terbawa. Ayat berikutnya ini hati-hati, karena punya implikasi cara mempraktekkan. Jadi Nabi diintimidasi, dibully, kalau bahasa Al-Qurannya istihza, diolok-olok. Nah Muhammad dagang kiamat mani. Wis umat didandani, umat Yesus kesedih, pindah kawasan elit, perkakas umai kulkasi ke 2 pintu, itu setengah pintu berlaku. Jadi semua begitu juga sahabat dibegitukan. Nanya istihza. Bagaimana perasaan Nabi Muhammad? Pastilah gondok, jengkel, karena khawatir juga sahabat-sahabat Nabi kemudian tidak kuat menghadapi caci maki semacam itu. Maka turunlah ayat ini. Berarti ayat berapa nih? 75, yang berimplikasi pada 2 kemungkinan menurut para ulama tafsir. Kemungkinan pertama, ayat ini sejak teks mangkana, kan ini kan kul mangkana fidolati dan seterusnya disebut mubahalah. Berarti sama dengan mubahalahnya Pak Nur, siapa namanya? Bukan nama lengkapnya itu. Nur Egi apa Egi Nur? Ya Gus Nur aja. Sugi Nur Sugi. Atau implikasi kedua, yaitu doa tapi khabariyah.
Nah, artinya kalau ibu-ibu, bapak-bapak pada posisi psikis semacam ini, kemungkinan pakai ayat ini bisa. Maksudnya apa? Posisi psikis tidak dihargai amal solehnya karena dianggap tidak punya kontribusi pada ekonominya, dunia. Sangat baik, suki-suki, wow, diledek baik. Kebetulan mertua kita materialis, sehingga istri saya terus dicaci. Sirimlah untungnya dia laki bisa salah Tuhan. Allahu Akbar dia. Maka kalau sudah tidak kuat, ini kemungkinannya, maka boleh menggunakan ayat 875 ini sebagai mubahalah satu, atau sebagai doa. Dan implikasinya real doa ini karena doa azab ini. Berarti yang diazab siapa nanti? Mertua saya dong. Kata dia yang membuli saya mertua saya. Ada yang pernah diintimidasi mertua kayak gitu? Enggak beruntung. Kurang beruntung, saya mah pernah. Ngajar ngaji baik. Waktu itu Vespa saya PS100. Orang lain sudah motor Yamaha, itu kan BKKBN kan. Jadi seduru ini keselanang, kenapa? Pokoknya zaman ada binter Kawasaki. Nah, ini settingnya begini. Ini sama Bang. Oh, jarang. Qul hai Muhammad, seolah Allah ingin menenangkan hati Muhammad yang kena mental karena terus menerus diintimidasi, dibully akibat Nabi Muhammad mengkampanyekan hidup tertib karena akan ada hari kiamat di mana hari berbalas dimulai. Maka kata Allah, jangan diladeni. Lalu kalau nggak meladeni gimana? Tapi cukup kul, katakan. Berarti kalimat makanannya mubahalah. Gimana cara mubahalah? Cara mubahalah, boleh nggak mubahalah in absentia? Nggak harus langsung. Makana Fidolalati, terus ada paliabdubnya ya? Yang Rahman. Kalau kita bawa kepada yang pertama, mubahalah, maaf ini misal ke mertua, misal ayah ngomong baik menghargai amal soleh kita. Wis iki makanan baik sape-sape sing celaka makanan kita terbaku. Ini sama ini. Man siapapun karena yang terbukti fidolalati ternyata saya atau kamu yang sesat, maka ya Allah, nah ini jadi masalah nih. Kalau kita bawa ke mubahalah, berarti ini maka dia akan dipanjangkan umurnya, artinya mual bakal mati sedurunge kena azab. Ini bukan istidraj, Kita nyebutnya istidraj, bagus tuh. Nah, mubahalah di sini kita nyebutnya istidraj. Istidraj itu siapa yang melakukan?
Allah ini mah kita yang minta, maka disebut mubahalah. Maka ya Allah menawi aja mati DP sedurunge kena azab. Mbok digawe stroke baru mati. Itu kalau kita larikan ke mubahalah. Tapi kalau kita larikan ke doa ad-du'aul akhbariyah, maka bentuknya adalah doa tolak bala. Beda nih. Bedanya apa jadi nih? Ini sifatnya head to head. Ini sifatnya in absen. Iya. Maka fal yang dudnanya ini jadi fi'il amr nih. Maka jadi mekanen. Kalau mubahalah berarti head to head ya. Ketemu orangnya. Yo salaman yo bah. Nomor tuh deh. Sing salah kita tak abah gitu. Mentang-mentang abor salat di mobil, kita salat di mobil, yo sampai sisat. Siapa sing mati ini diajak dipit corner kan. Nah kalau larinya ke doa akhbariyah, ya Allah menawi mertua kita aja mati dipit sudah kena azab. Nah ini dimungkinkan. Berarti boleh ya? Saya nggak mau boleh. Dimungkinkan. Saya lagi nafsirkan ayat ini, bukan lagi bicara. Jadi Nabi berada pada situasi seperti itu. Lah para hal ini sengadepi kayak Nabi. Sepelik itu bahwa kita merasa tidak diorangkan hanya karena miskin padahal kita beramal soleh. Nah kalau contohnya tadi ke mertua sangat mungkin. Karena kalau dibiarkan mertua ini memprovokasi istri, memprovokasi anak, rusak rumah tangga saya. Ya kan gitu kan? Maka demi menyelamatkan orang pesbah, miskin yang bahaya, gelam mubahalah, biar bapak dapat paket sidrot. Yang salah berarti tandanya orang mati-mati sudah kena azab. Sing bener mati normal lah azab. Itu maksudnya fal yang dud. Nah, tapi kalau karena adab ya akhlak ngomong kan orang bisa nomor kan, nangis munajat. Ya Allah ya urun tuh amat dua mertua ini ya. Islah terserah Allah lah menawi aja dipateni ya Allah sedurungi kena azab, maka disebut dengan doa akhbariyah. Mana yang mau dilakukan ya masing-masing butuh mental. Kalau mentalnya lemah ya berdoa aja pada Allah. Boleh nggak berdoa begini? Nah ini contohnya gimana ini? Contohnya makanya ayat 80 berapa ini? 70 berapa? 75 ini hati-hati. Nah kita ulang ya. Qul hai Muhammad, kata Allah, situasi yang kamu hadapi nggak usah ditanggapi kecuali kamu mubahalah. Kalimatnya bagaimana? Man kana fid dolalati, yang nanti terbukti sesat pasti fal yamdud lahur rahmanu maddan, umurnya dipanjang-panjangkan sampai kapan? Sampai berapa tahun? Sampai hatta idza ra'au ma yu'aduna, sampai yang dijanjikan Allah itu terjadi. Apa yang dijanjikan Allah? Immal azab, mungkin azab sebelum mati, wa imma sa'ah, atau keburu kiamat. Jadi kalau azab digawe sarung baru mati, atau belum sempat tobat langsung mati. Fasaya'lamuna man huwa asyarrun, supaya ketahuan siapa yang salah.
yang buruk. Apa yang buruk? Tadi yang dibanggakan apa aja? Dua hal tadi. Satu, tempat tinggal. Dua, lingkungan, kawasan atau organisasinya. Maka kata Allah supaya bisa terbukti siapa sebetulnya yang syarrun makanan, tempat tinggalnya jelek. Wadahafu jundan. Jundan apa jundan? Jundullah, pasukan. Karena tadi berkaitan dengan kawasan, berkaitan dengan organisasi. Kan tadi saya nyontohkan, kalau sudah di NU merasa busung lapar, busung lapar, busung dada. Merasa sudah di kelompok Pak Gibran, tenang Haji Rusdi. Santai aja. Yang mau saya beresin siapa tadi? Saya enggak gitu. Tenang Haji Rusdi. Bu Haji ya Haji mana ya? Bisa tenang ya Pak. Bisahan ya, rabi dikirim nih Parung Panjang. Parung Panjang mana? Padang Panjang. Padang Panjang. Itu modus alibi atau afirmasi? Afirmasi ya. Afirmasi. Ya usia Haji Rusdi mau dengar punya modus ya. Sudah nunggu-nunggu aja. Nah, ini ayat 76. Jadi tadi hukuman yang diharapkan dari mubahalah apa? Hukuman yang diharapkan dari mubahalah aja mati dipet sedurunge di azab. Maaf, kadang-kadang bingung nggak? Jahat dolim udah mati-mati. Kita nyebutnya panjang umur amat. Mungkin saja bukan panjang umur, lagi dianiaya Allah di mati-mati. Akibat maaf doa seseorang yang dianiaya, yang teraniaya. Kan kita nggak tahu. Kan banyak orang-orang tua kita yang sebetulnya tanda petik jauh dari ibadah, tapi awet umurnya. Sing ahli ibadah malah cepat mati. Barangkali alhamdulillahnya imbang ya. Jangan-jangan itu sedang dianiaya Allah akibat doa mubahalah seseorang. Nah itu harapan kepada yang menganiaya kita. Sekarang harapan kepada kitanya. Kalau kita bersikap Nabi, maka wa yazidullah, dan mudah-mudahan Allah menambah alladzina tadau, orang-orang yang sudah mendapatkan petunjuk, bertambah dan petunjuknya. Inilah yang sering disebut amal soleh menimbulkan amal soleh berikutnya. Kalau pengen tahu apakah sholat kita sudah tegak atau belum, lihat apakah setelah sholat timbul amal soleh lain. Apakah infak kita itu sebagai amal soleh atau belum. Lihat setelah infak kapok orang, nyatanya kapok. Saya mendengar rekaman pengajian Ahad kemarin, walaupun mungkin saya tidak terkonsep, menarik juga itu kalimat saya itu. Mungkin harus sadar ngomong bahwa kita itu berinfak dengan memelihara, dengan tetap kaya raya. Jadi kali infak, miskin-miskin kaya raya baik. Ada anomali di situ, ada anomali. Artinya infak kita masih dipertanya. Ya, jadi kita infak sebatas, tidak boleh berkurang tabungan kita. Maka nggak ada, jarang saya dengar orang infak mobil hilang, hilang siji, hilang luru, hilang telur. Oh duit mobil mana? Ngontrak lebih ngontrak kalau wakaf-wakaf, hampir nggak pernah ya. Nah ini menarik nih ya.
Itu saya dengar aja rekaman pengajian Ahad yang lalu. Ada bener yang mau si Manar itu bener tuh. Kan si ngomong si Manar tuh orang gua. Udah keluar ke di konsep gak ada itu. Wazidullah alladzina tadau hudan. Orang atau dia kena azab baru mati dan saya malah bertambah amal solehnya, maka ditegaskan oleh Allah dan memang wal baqiyatu as-solihatu khairun 'inda rabbika sawaban wa khairun marodan apa merodan? Nah ini lucu ini kalau di tafsir disebutnya penghinaan pada orang kafir. Khairun sawaban terus Khairun inda rabbika. khairun marodan ya. Makanya udah kata Allah, pilih mau bahala apa mau doa abaria supaya terbukti siapa yang dapat pahala terbaik, dia apa kita, atau siapa yang dapat marodan. Ini artinya ganti juga. Roda itu artinya balik. Kalau dibikin masdar berarti pengembalian. Nah, pengembalian kita kapan? Ya kiamat. Tapi karena masdarnya pakai mim, maka disebut masdar mimi. Nah, sehingga ini disebutnya pengembalian kita. Ini masdar mimi. Ganti neraka nih kalau ini kini. Ganti kini. Nah, ada yang ganjil nggak di sini? Coba hayati. Siapa yang terbaik pahalanya? Dia apa saya? Satu. Berarti kalau contohnya si mana? Mertua saya atau saya yang pahalanya terbaik? Yang kedua, siapa yang pengembalian terbaik? Dia atau saya? Ada yang ganjil nggak? Kalau nggak ganjil genap deh. Kalian mau kita di rumah malah untuk kerja. Ya ini Ustaz, rupanya kalau telah dapat petunjuk berteman tambah petunjuk Ustaz. Itu ya amal soleh melahirkan amal soleh berikutnya. Ini nih kesimpulan dibikin Allah untuk membuktikan kalau mau bahala. Kan ini Nabi menghadapi orang kafir mengkampanyekan bahwa kiamat itu halu, enggak ada. Halusasi. Berarti lawannya Nabi siapa? Orang kafir. Kafir. Lawan saya siapa? Mertua saya tidak menghargai amal saya kan. Anggaplah lawan Nabinya orang kafir, berarti orang musyrik. Mungkinkah kemusyrikan menimbulkan pahala? Mustahil. Wong sawaban dari sininya. Tuh. Kan mereka musyrik, kelompok Nabi mukmin. Tapi kata Allah, siapa yang terbaik pahalanya? Nah, maka para ulama tafsir mengambil pendapat memang mereka itu mustahil berpahala, orang musyrik kok. Tapi digunakan kata khairun sawaban untuk menghina. Maksudnya itu ya. Kata sawaban itu. Mestinya jangan pakai kata sawaban, mestinya dampak aja gitu kan. Karena dampak itu bisa dampak negatif, bisa dampak positif. Ini mah sawaban. Sawaban itu nama ofisial pahala. Sawaban itu. Kalau di ayat ini saya Al-Kahfi saya ayat ke-46 ya. Di sana ada al-malu wal baru lagi diatur sawatul dunya. Wal baqiyatus sholihatu inda rabbika sawaban wa khairul amal. Sama. Tapi kan lagi nggak mau bahala itu. Ini mah lagi mau bahala. Siapa yang lebih hebat pahalanya? Nabi apa orang musyrik? Emang orang musyrik punya pahala?
kan gitu maksudnya. Nah ini walaupun secara bahasa disebut dengan janggal, anomali, tapi para ulama melihat Allah ngehina banget ya kalau kita merasakan jauh dari pilihan bahasa Allah. Tapi karena per hal ini orang belajar ilmu ma'ani udah terasa jauh. Ini namanya ilmu ma'ani. Ya Allah ngomong ma'ani, mana Ibu Sirih tadi, Ibu siapa? Ustadz Sirih Kasinten kasih Ustadz Ma'an. Ustadz Ma'ani ya? Temui saja. Yang PKS, yang Sirih yang bikin pesantren sekarang. Iya Ustadz Ma'ani bener. Kelompok ayat 77 temanya sama, tapi ada sebab nuzulnya. Sehingga biasanya dikasih, kalau di Duktati dikasih box ya. Jadi ceritanya begini, bengen zaman Nabi, an sahabat orang Islam pengikut Nabi, pegawai ini tukang gawe golok, pedang, tukang pandai besi lah. Saya lupa namanya, Khobat. Suatu hari ada order dari orang kafir. Ini orang kafir istimewa loh. Walaupun kafir, kelak anaknya jadi sahabat terbaik Nabi. Namanya Amr bin As. Nah, si yang mau saya ceritakan adalah orang celuntang namanya Wa'il bin As. Punya anak namanya Amr bin As. Anaknya mah muslim, bahkan tokoh penting dalam dakwah Islam. Nah, si Wa'il ini ngorder pedang kepada Khobat. Khobat ini sahabat Nabi, pegawaiannya tukang gawe peralatan perkakas besi. Ditagih ndikang bayaran, nggak pernah digubris, sampai akhirnya di nagih bayaran terakhir dijawab oleh Wa'il, "Bah, pengen tak bayar sirani." Lagi kamu pegawai itu saja. Ada syarat. Apa syaratnya? Garansi? Bukan. Kamu cabut syahadat kamu. Kata si Wa'il, daripada murtad, mendingan sir bayarnya mampu bayar. Saya tunggu sampai kiamat nanti, sampai kamu mampu bayar. Oh, ada kalau sekalian B, pas kiamat kan jere. Nah ini menghina nih. Jere, Allah menjanjikan, berarti dia tahu kan kalau kiamat kan. Jadi orang Islam itu di zaman Nabi Muhammad itu diajari jangan ngejar dunia. Kalaupun dunia, bikin bekasnya di akhirat. Kalau dunia bekasnya di akhirat gimana caranya? Infak, wakaf, gitu kan. Sementara orang-orang musyrik kan dan kayak pegel-pegel gawe umat di nyakan uang berbenturan. Pegawaian berbekas akhirat. Apa ya? Ya berarti sholat karena akhirat, bukan karena dunia, dan semua maksudnya karena akhirat. Maka nanti dijanjikan yang hilang di dunia kita ketemukan setelah kiamat. Maka kata si Wa'il ini, menggokan oleh bebagian pas kiamat tak bayar si Rui gelunjang. Paham ini ceritanya? Udah bayarnya nanti aja pas dapat saweran setelah kiamat.
Lenda pesaweran kan ahli ibadah. Lah orang kafir, orang musyrik mah mending gak pesaweran. Pukul lagi dihisap mau mendekati ahli neraka. Nah, tapi ucapan-ucapan ini ucapan harian. Namanya istihza. Kalau istidraj menunda azab. Kalau istihza mengolok-olok. Mengolok-olok. Nah, begitu juga dalam kasus ayat ini. Yang menarik sampai turun ayat. Berarti ayat ini ada kasusnya. Maka menghadaplah kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ngadepi wa kayak mekene. Pri bicara ini. Maka turunlah malaikat Jibril menyampaikan wahyu ini. Afara'aita hai Muhammad. Biswara turun kata Allah. Siapa alladzina kafaro soal si Wa'il yang pesen pedang udah jadi pedang ini nggak mau bayar. Sekalinya punya komitmen untuk bayar, nanti aja pas saweran dia kiamat. Yaitu kafaro yang tidak percaya bi ayatina dengan ayat-ayat kami soal kiamat sebagai hari yang mengerikan. Waqala malah ngomong begini si Wa'il. Apa kalimatnya? La utayyanna malan waladan. Ditanya oleh Habib, ngapain pakai kiamat, bayar sekarang aja? Enggak, nanti kan kiamat saya dapat harta, saya dapat anak. Nah tadi di awal saya bantai, hartanya tertinggal di dunia. Anak-anak yang diprediksi bakal menolong, katanya kalau hafal 30 juz maka anak kita pakai mahkota Al-Quran, maka anak kita memberi syafaat. Ternyata dalam cerita si Wa'il ini datang lenggang kangkung, nggak bawa selipi-selipi aja, dan tidak ditemani anak-anaknya menghadapi hisab dan siap-siap akan dilemparkan ke neraka. Kenapa? Anaknya muslim dan menjadi pejuang Islam besar, namanya Amr bin As. Attala, maka dijawab oleh Allah kayak ketelimbang. Jadi bukan cerdas Pak Justi, kayak orang ketelimbang. Bisa-bisaan gawe teori, ya nanti saya bayar setelah kiamat, toh saya nanti banjir harta. Kau banjir harta, kan waktu di dunia saya kaya. Saya juga nanti dibantu oleh, di backup, disupport oleh anak-anak. Kok bisa? Kan saya punya anak juga ada yang masuk Islam. Maka kata Allah, berbisahkan. Ittala'a al-ghaibah, emang dapat ilmu gaib dia. Ittala'a itu muncul informasi gaib lewat jin dari Lauh Mahfud, dicuri informasi nanti si Manar masuk surga. Yang pasti masuk surga itu adalah para nabi, alumni perang, syuhada, as-solihin, as-siddiqin. Beberapa nama belum mati sudah dapat kabar dari nabi, dari Allah melalui malaikat Jibril, disampaikan oleh nabi dia ahli surga, dia ahli surga. Namanya apa itu namanya? Ittala'al ghaib. Attala'al ghaib artinya dapat informasi gaib dari Lauh Mahfud. Atau yang kedua, amittakhadha 'inda rahman ahdan, punya janji tadi dengan Allah bahwa bla 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 bla. Maka ada 3 teori di sini. Ada namanya apa itu ya? Kitabnya itu tuh zaman bengen sekian. Ini ada 3 teori nih untuk menguji apakah ide seseorang itu sahih, original atau tidak. Namanya kitab Tashih. Yang pertama,
apakah dia memiliki agreement dengan otoritas Allah. Yang kedua, apakah dia dapat info Lauh Mahfuz? Atau yang ketiga, kedua-duanya tidak ada, sehingga bohong. Yang pertama, kan udah dijanjikan Allah, siapa yang terbunuh di perang Islam pasti mati syahid. Udah janji Allah itu. Berarti Allah nggak pernah ingkar janji. Lah dia menempuh janji Allah apa? Yang siapa yang sabar maka masuk surga, siapa yang tawakal masuk surga. Lah dia tidak sedang menempuh janji dengan Allah, malah menempuh janji dengan setan. Namanya kemusyrikan. Yang pertama. Yang kedua, info Lauh Mahfuz. Beberapa jin itu ngasih gosip dulu, tapi dulu, sekarang udah nggak bisa tembus lagi. Saya lihat catatan Allah bahwa ini takdirnya masuk surga. Dulu, sekarang udah nggak bisa. Nah, si Wa'il ini dia tidak sedang mempraktekkan janji Allah ke surga. Ini juga dia dapat enggak. Maka diputuskan apa yang disampaikan oleh Wa'il itu semuanya bohong. Nah, itu yang dimaksud dengan ayat at-tala'al ghaib dan seterusnya. Kala bohong. Bohong itu, bohong Wa'il itu. Sanat tubuh akan kami berlakukan azab. Kami tulis, kami catat. Ma yaqulu sesumbarnya apapun min dunillah tentang selain Allah, ila alihatan dijadikan backup Tuhan, liyakuna lahum ma'izzan supaya nanti di kiamat bisa ngebelain. Paham gak ini maksudnya? Paham gak? Siapa yang sekarang mencoba lari dari Nabi, masuk ke fase kenikmatan ibadah dengan kiai atau ulama tertentu, itu kan berhalusinasi, dia dapat backup di hisab nanti. Tenanglah, saya sekarang dulu Ustaz, semenjak saya ikut, maaf Abu ya Allah, surga itu di depan mata ya. Tapi dia menjauh dari Nabi dia. Paham gak maksudnya? Tapi ini serius, dia ingin surga dia. Dan kita harus punya empati ya, bahwa beberapa orang menempuh suluknya, saking pengennya masuk surga, tapi dia tidak sadar menjauh dari Nabi, malah menjadikan izan. Izan apa izan? Yang memberikan kekuatan. Dia berharap, ya Allah, Ustaz, kemarin masa nggak bisa tidur, kebayang neraka itu ya Ustaz, makan susah. Sekarang alhamdulillah saya ikut majelis taklim di ini ya. Alhamdulillah, walaupun saya sering ditegur anak, ayah itu bid'ah, ayah itu bid'ah, tapi ada Ustaz, udah kebayang surga itu. Gimana coba? Ada izin. Maka kata Allah, bohong, kalla bohong. Karena malaikat saja akhirnya menolak untuk memberikan syafaat. Bahkan tahu nggak bapak-bapak ibu-ibu, patung-patung, berhala-berhala yang dijadikan sesembahan, termasuk keris, pohon, dibikin bisa berbicara oleh Allah. Mereka kemudian kompak, bohong itu. Mereka itu sebetulnya menyembah secara keliru. Bahkan Nabi Isa diinterogasi oleh Allah. Hai Isa, kamu ngajarin ya bahwa kamu anak Tuhan dan bahwa Tuhan dari tiga? Enggak ya Allah, saya seperti Nabi yang lain, saya mengajarkan hanya beribadah kepada Allah. Jadi bohong itu, bokis. Akhirnya
Mana itu? Wa namuddu lahu minal adzabi maddan. Maka kami panjang-panjangkan orang itu, siapapun kita, termasuk kita yang nggak percaya kiamat, dipanjang-panjangkan sampai azab turun. Pertama ya, satu dipanjang-panjangkan. Ingat panjang umur itu ada yang azab loh. Ingat panjang umur itu ada yang azab. Dan yang kedua dilucuti kekayaannya. Wa narisuhu, dilucuti kekayaannya. Maksudnya dilucuti itu gimana itu? Keburu mati, belum sempat dibawa ke akhirat. Setiap kali mau wakaf diganggu setan. Setan siapa? Demi Allah, ini setan yang ngirim Allah. Di sini ayatnya nih ya, kita lihatnya. Wa narisuhu ma yaqulu wa yatina fardan. Dia nanti pulang ke akhirat tidak bawa bekal, tidak juga ditolong anak. Nah, yang ngeri ini yang ayat 81-nya. Mana itu? 83-nya. Kita nyicipi aja dulu ya. Alam taro anna asalna syaiton. Emang kamu nggak tahu Muhammad? Itu setan saya ngirim, kata lu. Setannya dikirim Allah ala kafirina, untuk orang-orang yang tidak minat pada akhirat. Supaya apa? Ta'azzuhum ajjan. Supaya gelisah kalau nggak narkoba, gelisah kalau nggak zina, gelisah kalau nggak cari harta, gelisah kalau nggak mendolimi orang, gelisah kalau tidak memfitnah orang. Namanya ta'azzuh. Tapi yang jadi masalah, kok setannya dikirim Allah? Itulah bentuk siksanya. Pernah lihat nggak ada orang sudah kaya tapi satu harinya masih 20 jam kerjanya. Lalu bertemulah petani, bukan petani, nelayan. Kebetulan ayahnya, ayah nggak ingin kayak AA. Semua hal udah punya. Ini AA lakukan ayah supaya nanti tua nanti tidak kerja lagi, bersama anak cucu-cucunya ayah menghabiskan waktu dengan harta yang saya kumpulkan. Maka kata ayahnya cuma nelayan itu, kamu masih nanti bisa mencapai itu. Ayah mah udah menikmati. Karena memang yang membuat kita itu nggak bisa menikmati harta karena kita mencari harta. Katanya ayah cuma punya perahu satu, lebih cepat pulang dari laut ke darat, lebih banyak waktu dengan mamahmu, juga waktu kecil merawat kamu. Itu ceritanya ya. Sama dengan ini. Ada orang dibikin sangat paranoid. Itu Allah kasih nama jadi kerja setan. Sudah punya apa, masih cari akal korupsi. Gelisah, krunya pegel. Pernah nggak lihat begitu orang begitu? Pulang kerja dari stasiun pemerintah anggaplah jam 5. Ketemu anak sebentar mandi, alhamdulillah ikut sholat. Ma, ayah berangkat lagi ya, jam 7. Dia punya kantor swasta. Pulang jam 11. Baru pulang ayah. Jangan lupa sholat isya. Iya sholat isya juga. Berangkat subuh-subuh jam 3 udah bangun lagi. Karena ternyata dia harus menyiapkan beberapa pengiriman barang. Jam 7 apel lagi di kantor pemerintah. Terus begitu, itunya amat ya. Sibuk amat yang dunia ya. Bukan, ibadahnya waktu sisa.